Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, dinginnya tak hanya menusuk tulang, tapi juga jiwa. Hutan pinus di lereng Lawu membisikkan rahasia-rahasia lama, melilit setiap dahan dengan kabut kelabu yang terasa mencekik. Aku hanya ingin tidur, tapi suara itu, suara tawa cekikikan dari balik tenda. Tawa seorang perempuan, melengking, disusul bisikan-bisikan asing yang menyebut namaku. Aku tahu, aku tidak sendirian di sini. Dan dia, yang kini duduk di depanku, hanya tersenyum. Senyum lebar, tanpa suara, di antara pekatnya kegelapan. Matanya kosong, tapi seolah menarikku, memaksaku untuk ikut, menemaninya selamanya. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, tapi sinarnya tak mampu menembus pekatnya kabut yang menyelimuti Gunung Lawu pagi itu. Rombongan Rama, termasuk Rio, Dimas, dan Lita, sudah dari semalam merasakan keganjilan. Mereka berlima berangkat dari Jakarta, mendaki Lawu lewat Cemoro Sewu di awal musim hujan tahun 2012. Awalnya, perjalanan berjalan lancar, bahkan cenderung ceria. Rio, yang paling banyak bicara, tak henti-hentinya melontarkan lelucon receh yang kadang garing tapi ampuh memecah keheningan hutan. Semua berubah saat mereka tiba di pos 3 yang dikenal dengan nama Watu Gedek. Saat itu, hari menjelang sore, sekitar jam 4. Lita yang dari tadi sibuk mengabadikan pemandangan dengan kameranya, tiba-tiba mengeluh kedinginan. Dimas mengeluarkan jaket tebal dari tasnya, tapi entah kenapa, suasana hati mereka mendadak muram. Gila, kabutnya tebal banget, padahal baru sore. Gumam Rama, menarik nafas dalam-dalam. Udara terasa berat, seolah menekan paru-paru. Rio yang biasanya banyak omong, mendadak diam. Matanya menyusuri hutan di sekeliling mereka dengan tatapan aneh, seperti mencari sesuatu. "Kalian dengar suara itu?" tanyanya pelan. Semua mendadak menegang. Benar saja, dari arah hutan yang lebih dalam, samar-samar terdengar suara ramai. Bukan suara hewan hutan, melainkan suara orang bercakap-cakap diiringi dentingan gamelan, seolah ada pasar malam yang digelar di tengah hutan belantara. "Apaan itu? Jangan-jangan ada rombongan lain?" tanya Lita, mencoba berpikir positif, meski ekspresinya menunjukkan ketakutan. "Tapi nggak mungkin seramai itu, dan ini kan jalur sepi," sahut Dimas, suaranya sedikit bergetar. Rama awalnya mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan, tapi suara itu semakin jelas, seolah mendekat. Bisikan-bisikan asing itu terdengar tumpang tindih, tak bisa dicerna, tapi nadanya riang, seolah ada pesta. Suara gamelan semakin keras, menghentak-hentak, disusul tawa cekikikan perempuan yang memekakkan telinga. "Jangan-jangan itu yang kata Pak Tua di warung kemarin," bisik Rio, wajahnya pucat pasi. Sebelum mendaki, mereka sempat mampir ke warung di kaki gunung. Bapak-bapak pemilik warung sempat mengingatkan mereka untuk tidak mengucapkan sembarang kata atau berlaku kurang ajar di Lawu, sebab banyak penghuni tak kasat mata. "Udah, jangan mikir aneh-aneh, kita lanjut jalan aja, cari tempat datar buat ngecamp," kata Rama, mencoba bersikap tenang. Ia tahu ini tidak normal. Suara keramaian itu di tengah hutan yang harusnya senyap adalah hal yang ganjil. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tak mau menakut-nakuti teman-temannya. "Pokoknya jangan sampai ada yang nengok ke sumber suara," tegasnya. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Namun, suara itu seperti mengikuti. Setiap langkah yang mereka ambil, suara gamelan itu semakin keras. Bisikan-bisikan itu seolah berdesir di telinga. Rio, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Yo?" tanya Dimas. Rio tak menjawab, matanya terbelalak, menatap lurus ke arah hutan di sisi kiri mereka, tempat suara-suara itu berasal. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang mengerikan. "Gila," bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Ada apa sih, Yo?" tanya Rama, sedikit kesal. Ia tahu persis larangan untuk menengok.
Itu, lihat, kata Rio, menunjuk ke arah hutan. Tangannya gemetar hebat. Rama, Dimas, dan Lita ikut menoleh ke arah yang ditunjuk Rio. Di antara pepohonan yang diselimuti kabut, mereka melihat siluet keramaian. Ada banyak orang di sana, berkerumun, seperti pasar. Beberapa di antaranya tampak memakai busana Jawa kuno, menari-nari diiringi gamelan yang semakin kencang. Bahkan, mereka bisa melihat bayangan api unggun yang menyala terang. Gila, ini mustahil, bisik Lita menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Sekelebat, dari kerumunan itu, muncul seorang wanita tua berambut panjang terurai, mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, menatap lurus ke arah mereka dengan senyum yang sangat lebar. Senyum yang membuat darah mereka serasa membeku. "Ayo, cepat jalan!" teriak Rama menarik tangan Rio. Ia tahu ini bukan manusia biasa, ini adalah sesuatu yang lain. Mereka berempat bergegas lari, meninggalkan suara keramaian dan senyum mengerikan itu. Namun, perasaan takut itu kini sudah melekat, menghantui setiap langkah mereka di Gunung Lawu. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak di dalam tenda. Suara gamelan itu masih samar-samar terdengar, seolah berputar-putar di sekitar mereka. Malam di pos 4 atau sering disebut pos Cemoro Kandang terasa begitu dingin dan mencekam. Kabut tebal tak beranjak memeluk tenda-tenda mereka dengan erat. Suara-suara dari pos 3 tadi sore masih terngiang-ngiang di telinga. Rio, yang paling sensitif, terlihat sangat terganggu. Ia terus melamun, sesekali menghela napas panjang, seolah sedang menyimpan beban berat. Setelah makan malam seadanya, mereka memutuskan untuk segera tidur, berharap kegelapan dan kedinginan bisa mengusir pikiran-pikiran aneh dari kepala. Rama berbagi tenda dengan Rio, sementara Dimas dan Lita di tenda satunya. Sekitar pukul 2 pagi, Rama tiba-tiba terbangun. Dingin sekali. Ia menarik selimut lebih tinggi, tapi matanya tak bisa terpejam lagi. Ia melirik ke samping, tempat Rio seharusnya tidur. Kosong. Jantung Rama langsung berdebar kencang. "Rio, lu di mana?" bisiknya pelan. Tapi tak ada jawaban. Rama bergegas membuka resleting tenda. Dinginnya angin malam langsung menyergap. Kabut masih sangat pekat. Ia melihat sekeliling, berharap Rio sedang buang air atau mencari kayu bakar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke tenda Dimas dan Lita. Lampunya mati. Mereka pasti tidur pulas. Rama mengumpulkan keberanian, berjalan pelan ke arah tenda temannya. "Dimas, Lita, bangun!" serunya. Suaranya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, resleting tenda terbuka. Dimas muncul dengan wajah mengantuk. "Ada apa, bro?" "Rio hilang," kata Rama, suaranya tercekat. Wajah mengantuk Dimas langsung berubah panik. Lita pun ikut keluar, matanya melebar tak percaya. Mereka mencari ke sekeliling area perkemahan, memanggil-manggil nama Rio, tapi hanya suara angin yang menjawab. Kabut tebal membuat jarak pandang terbatas, hanya sekitar 1 meter. "Dia nggak mungkin pergi jauh-jauh kan?" tanya Lita, hampir menangis. "Tapi nggak ada jejaknya sama sekali," Dimas menambahkan, mencoba menyorotkan senter ke segala arah, tapi hanya kabut putih yang terlihat. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk menunggu sampai pagi, berharap Rio kembali. Tapi pagi datang, Rio tidak juga muncul. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan khawatir, mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pos terdekat. Pagi itu, suasana di posko pendakian Cemoro Sewu dipenuhi ketegangan. Rama, Dimas, dan Lita menceritakan kronologi hilangnya Rio kepada para petugas dan relawan SAR. Mereka menjelaskan detail suara-suara aneh di pos 3 dan bagaimana Rio tiba-tiba lenyap dari tenda. "Jadi semalam Mas Rio ini menghilang dari tenda ya?" tanya Pak Mardi, salah satu relawan SAR senior dengan wajah serius. Ia adalah pria paruh baya dengan kulit legam dan sorot mata tajam, khas orang gunung. "Betul Pak, saya bangun dia sudah nggak ada," jawab Rama, suaranya serak. Pak Mardi menghela nafas. "Sudah sering kejadian seperti ini di Lawu, Mas. Banyak pendaki yang tiba-tiba lenyap, terus muncul lagi di tempat yang gak masuk akal." "Maksud Bapak?" tanya Lita, penasaran.
Ya, seperti bukan manusia biasa yang menjemput mereka. Pak Mardi menjelaskan, pandangannya menerawang. Biasanya ada sebabnya, entah melanggar pantangan atau diajak. Diajak kemana, Pak? Dimas bertanya. Ke alam mereka, jawab Pak Mardi singkat. Biasanya yang diajak itu setelah kembali nggak akan pernah bisa naik gunung lagi. Relawan SAR mulai mengatur tim pencarian. Rama, Dimas, dan Lita ikut bergabung, berharap bisa menemukan Rio secepatnya. Mereka menyusuri jalur pendakian yang sudah mereka lalui semalam, mencoba mencari jejak Rio. Singkat cerita, setelah berjam-jam menyusuri hutan, salah satu relawan tiba-tiba berteriak, "Ini, ada jejak kaki!" Mereka semua bergegas ke lokasi. Di tanah yang lembab, terlihat jelas jejak sepatu gunung. Itu memang jejak sepatu Rio. Jantung Rama berdegup kencang. Ia merasa secercah harapan. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, jauh dari jalur pendakian. Mereka mengikuti jejak kaki itu dengan hati-hati. Semakin dalam mereka masuk hutan, semakin lebat pepohonan, dan semakin gelap suasana. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan kabut seolah tak pernah beranjak. Jejak itu terus memandu mereka hingga ke sebuah tanah lapang yang cukup luas dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di tengah tanah lapang itu, jejak kaki Rio tiba-tiba berhenti. Tidak ada tanda-tanda Rio melanjutkan perjalanan ke arah lain. Tidak ada jejak yang hilang di jurang atau sungai. Jejaknya berakhir begitu saja, seolah ia dijemput dari sana. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana jejak kaki itu bisa berakhir di tempat seperti itu. Seolah Rio menghilang di telan bumi di tanah lapang itu. Perasaan putus asa mulai menyelimuti mereka. Apakah Rio benar-benar sudah tiada? 2 hari sudah berlalu sejak hilangnya Rio. Tim SAR sudah menyisir hampir seluruh area hutan di sekitar tanah lapang itu. Tapi tidak ada hasil. Rama, Dimas, dan Lita sudah hampir menyerah. Mereka sudah mengabari keluarga Rio, yang kini juga ikut datang dengan wajah cemas. Pada hari ketiga pencarian, saat tim SAR hampir memutuskan untuk menghentikan operasi, tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu relawan. "Ditemukan! Mas Rio ditemukan!" Semua orang bergegas ke arah suara itu. Dan benar saja, di sebuah area yang cukup jauh dari tanah lapang tempat jejak kaki Rio menghilang, mereka menemukan Rio. Ia terduduk di bawah pohon besar. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Tubuhnya lemas, tapi masih bernafas. Rama langsung memeluk Rio. "Rio, lo kemana aja bro? Kita semua khawatir setengah mati." Namun Rio tidak membalas pelukan Rama. Tatapannya masih kosong, seperti orang linglung. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap ke depan, seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Singkat cerita, Rio berhasil dievakuasi turun gunung. Kondisi fisiknya sangat lemah, tapi tidak ada luka serius. Yang membuat semua orang khawatir adalah kondisi mentalnya. Ia benar-benar seperti orang lain. Setibanya di rumah sakit terdekat, Rio menjalani pemeriksaan. Dokter mengatakan tidak ada masalah fisik yang serius, hanya kelelahan dan dehidrasi. Namun tatapan kosong dan kebisuan Rio membuat semua orang khawatir. Malam harinya, saat Rama dan Dimas bergantian menjaga Rio di kamar rawat inap, tiba-tiba Rio terbangun dari tidurnya. Matanya terbelalak, menatap ke pojok ruangan. "Ada apa, Yo?" tanya Rama, mendekat. Rio tidak menjawab. Ia mulai menggerakkan jarinya seperti sedang menghitung sesuatu di udara. 1, 2, 3, 4. Ia menghitung secara berulang-ulang setiap kali dengan nada yang sama. "Masih kurang 1, bisiknya pelan. Sangat pelan, tapi jelas terdengar. Suaranya serak, seperti bukan suara Rio yang biasanya. Rama dan Dimas saling pandang. Bulu kuduk mereka meremang. "Siapa yang kurang 1, Yo?" tanya Dimas, mencoba bersikap tenang. Rio menoleh ke arah Dimas, tatapannya dingin. "Perempuan tua itu. Dia bilang masih kurang 1. "Perempuan tua?" Rama bertanya. Peringat senyum mengerikan di pos 3. Rio mengangguk pelan.
Dia datang, duduk di depan tenda, cuma senyum, terus ngajak jalan. Aku ikut dia. Kisah Rio membuat darah mereka berdua seolah membeku. Rio terus mengigau, menghitung dan mengatakan masih kurang 1. Sejak kejadian itu, Rio tak pernah lagi bisa naik gunung. Setiap kali ia mencoba, ia akan merasakan mual hebat, pusing, dan tiba-tiba pingsan. Setiap malam, ia terus mengigau dengan kalimat yang sama. Entah siapa yang ia hitung dan siapa satu yang kurang itu. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian di Gunung Lawu. Rio, meski sudah pulih secara fisik, tidak pernah benar-benar kembali seperti Rio yang dulu. Ia sering melamun, tatapannya kosong, dan setiap kali ia mendengar cerita tentang gunung, ia akan terlihat sangat ketakutan. Ia terus-menerus mengigau, masih kurang 1 setiap malam, membuat keluarganya khawatir. Rama, Dimas, dan Lita masih sesekali berkumpul, tapi pembicaraan tentang Lawu selalu mereka hindari. Pengalaman itu meninggalkan trauma yang dalam bagi mereka. Suatu hari, Rama kembali ke kaki Gunung Lawu, bukan untuk mendaki, melainkan untuk bertemu dengan Pak Mardi, relawan SAR yang dulu membantu mencari Rio. Rama ingin bertanya lebih banyak, mencari jawaban atas misteri yang belum terpecahkan. Jadi, Mas Rio masih sering mengigau soal kurang 1? Tanya Pak Mardi, setelah mendengar cerita Rama. Mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana di kaki gunung, ditemani secangkir kopi hangat dan dinginnya udara pegunungan. Rama mengangguk. Betul Pak, sudah bertahun-tahun tapi masih sama. Kira-kira kenapa ya? Pak Mardi menghela napas panjang. Kasus seperti ini bukan yang pertama, Mas. Banyak pendaki yang mengalami hal serupa. Mereka bukan tersesat karena medan atau cuaca, tapi karena diajak. Diajak oleh siapa, Pak? Tanya Rama. Penghuni Lawu, jawab Pak Mardi. Lawu itu gunung yang punya banyak cerita, Mas. Banyak pantangan yang gak boleh dilanggar. Mulai dari bicara sembarangan, meremehkan sesajen, sampai mengambil sesuatu dari gunung. Tapi Rio tidak melakukan itu, Pak, kata Rama, mencoba membela temannya. Mungkin tidak sengaja, Mas. Pak Mardi menimpali. Atau mungkin memang sudah takdirnya dia dipilih. Dipilih untuk apa? Menjadi bagian dari mereka. Pak Mardi menatap ke arah puncak Lawu yang diselimuti kabut. Mereka itu banyak, Mas. Kadang mereka butuh teman baru. Rama terdiam. Kata-kata Pak Mardi seperti palu yang menghantam kepalanya. Sering juga terjadi, Mas. Pak Mardi melanjutkan. Rombongan pendaki yang tiba-tiba menghilang dari pandangan, padahal jalur sedang ramai. Terus muncul lagi di tempat yang aneh. Itu bukan manusia yang naik. Itu yang belum diizinkan turun. Yang belum diizinkan turun. Rama mengulang. Betul, Pak Mardi mengangguk. Mereka yang sudah diajak, tapi jiwanya masih di sini. Mereka sering menampakkan diri, berbaur dengan pendaki lain, mencari teman baru. Rama meminum kopinya yang sudah dingin. Tiba-tiba ia teringat kejadian di pos 3. Suara pasar malam, gamelan, dan tawa cekikikan perempuan. Lalu wanita tua dengan senyum mengerikan. Apakah Rio benar-benar sudah menjadi bagian dari mereka? Dan siapa satu yang kurang itu? Apakah mereka masih mencari? Rama menatap ke puncak Lawu yang kini sebagiannya sudah mulai terlihat jelas. Di sana, di antara pepohonan pinus dan kabut yang masih berarak, ia merasa seolah ada banyak pasang mata yang mengawasinya. Mengawasi setiap pendaki yang naik, menunggu saat yang tepat untuk mengajak seseorang lagi. Misteri Lawu memang tak pernah terpecahkan sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita, bisikan-bisikan, dan trauma mendalam bagi mereka yang pernah mengalaminya. Dan di balik semua itu, ada janji yang tak terucap, bahwa satu yang kurang itu akan selalu dicari. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.